Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah ditutup. Meski saat ini tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan dan semua partai politik peserta pemilu melakukan persiapan untuk mendapatkan suara rakyat, DPR RI secara umum tetap dapat menuntaskan berbagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota dari partai politik berada dalam dinamika politik menghadapi pemilu 2024. Dalam mengelola dinamika politik tersebut, anggota dewan tidak hanya fokus memperoleh kekuasaan semata, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan memajukan peradaban demokrasi. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita tetap dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah dirampungkan adalah Revisi Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dunia digital yang terus berkembang mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengatur perlindungan anak di ruang digital. Perbaikan atas pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan pasal yang dianggap multitafsir juga dilakukan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Ada sesuatu yang ditakutkan terjadi dengan mereka. Nah, ternyata kalau kita cermati salah satu sumber ketakutan itu adalah adanya Undang-Undang ITE yang lama, di mana di situ ada pasal tentang pencemaran nama baik utamanya, sehingga orang takut digugat dan kemudian ditahan berdasar Undang-Undang ITE. Artinya gini, jadi apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, batasannya apa saja? Nah, itu yang penting. Nah, di situ ada dalam penjelasan sangat jelas, sangat clear. Jadi tidak lagi orang multitafsir, baik penegak hukum maupun masyarakat. Terkait fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran, DPR RI berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dari Rp105 juta menjadi Rp93 juta. Untuk selanjutnya, DPR RI akan memperjuangkan komposisi subsidi biaya haji dari dana abadi agar tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, DPR RI juga telah menyukseskan penyelenggaraan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sidang dengan tema penguatan multilateral dan menyambut tantangan antar generasi, telah memberi kesempatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah untuk meningkatkan peluang dan kerjasama konkret antar negara anggota MIKTA. Reses kali ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan cerdas.